Jadi setelah kita tahu pengertian bisnis online, lalu kita tahu sejarahnya bagaimana, ya kita mulai bicara apa sih manfaatnya dari bisnis online. Ya, baik, ada 5 manfaat. Yang pertama adalah dapat melakukan perubahan dengan cepat. Maksudnya bagaimana ya melakukan perubahan cepat? Perubahan apa? Nah, perusahaan atau mungkin pengusaha dapat langsung memperbaiki suatu sistem atau mungkin mengubah baik dari grafis maupun kata-katanya ketika terjadi kesalahan pada saat pemasangan iklan atau segala kegiatan pemasaran yang tidak bekerja dengan baik. Manfaat yang kedua adalah menentukan sasaran demografis tertentu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, demografis tertentu ini memungkinkan untuk seorang pemasar bisa menargetkan demografis tertentu, seperti salah satunya adalah gender. Ya, gender ini apakah produk saya dikhususkan untuk pria atau wanita? Ya, kalau waria nggak ada. Ya, lalu ada juga demografis yang mencari faktor usia. Nah, apakah produk saya ini ditargetkan untuk usia lanjut, usia baya, atau mungkin usia muda, remaja, dan mungkin anak-anak. Nah, ya. Lalu yang terakhir adalah lokasi. Ya, jadi seorang pemasar harus tahu bagaimana caranya memberikan gambaran produk ini kepada calon konsumen dengan lokasi yang tertentu. Contohnya begini, secara simpel, ya. Anda memiliki produk yang berkualitas. Saya ambil misalkan busana muslim, ya. Busana muslim dari atas ke bawah untuk wanita muslim, ya. Dari hijab sampai ke bawah. Ya, apa namanya? Gamis. Nah, gamis ini bermerek terkenal. Bahannya bagus, halus sekali. Ya, harganya juga cukup lumayan mahal. Ya, tapi sebetulnya banyak sekali yang berminat. Tapi ketika Anda salah lokasi, misalnya Anda jual di Pantai Kuta, saya yakin tidak akan laku. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada jual baju dengan brand terkenal. Saya ambil salah satu contoh, Quicksilver, ya, merek surfing. Ada Ripcle, nah, atau mungkin Rusty dan lain-lain. Ya, itu semua baju surfing. Tapi Anda jual di Ampel, Surabaya. Kira-kira laku enggak? Saya yakin tidak laku, ya, karena di sana busananya tertutup semua, ya. Lalu dengan menentukan sasaran demografis tertentu ini, kita juga bisa menargetkan tingkat pendapatan tertentu seperti tingkat pendidikan atau mungkin pekerjaan yang akan menjadi sasaran. Ya, produk kita ini dikhususkan untuk anak SD atau mungkin dikhususkan untuk SMA atau mungkin seorang pekerja, ya. Baik, masuk ke manfaat yang ketiga, banyak media pilihan, ya. Media yang dapat digunakan untuk bisnis online antara lain seperti audio, ya, ada video, blogging, email, media sosial, dan newsletter yang sedang berlangsung. Jadi banyak yang kita bisa gunakan, ya. Kalau video mungkin seperti saat ini saya menggunakan audio dan video untuk memberikan materi kepada kalian, ya. Ya, manfaat yang keempat adalah penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen, ya. Jadi dengan bisnis online, baik pemasar dan konsumen akan diuntungkan masing-masing. Dari segi pemasar, mereka akan mudah dicari oleh konsumen yang memang mencari atau membutuhkan produknya. Lalu dari segi konsumen, mereka dimudahkan dengan mencari informasi mengenai produk. Maka mereka akan disuguhkan oleh product knowledge atau pengetahuan tentang produk dan juga cara untuk mendapatkan produk tersebut. Baik dari produsen langsung maupun penjualnya atau marketingnya. Seperti supplier, ada grosir, toko, dan mungkin lain sebagainya. Ya. Manfaat yang kelima, kemampuan konversi instan. Nah, konversi itu apa? Konversi itu adalah perubahan atau mungkin perubahan dengan nilai yang sama, ya. Maksudnya begini, ketika pemasar menawarkan produk dengan online, pemasar tidak hanya menjaring informasi dari pelanggan potensial, tapi juga bisa mengambil penjualan seketika dengan melakukan beberapa klik pada mouse, ya. Ya, jadi itu adalah 5 manfaat dengan bisnis online, ya, dibandingkan kita bisnis secara konvensional. Baik, setelah kita mengetahui manfaat dari bisnis online itu seperti apa saja, sekarang kita mengenal jenis bisnis online.
Ya, setelah kita melihat mempelajari berbagai macam model yang ada di internet, terdapat pola yang dapat membagi setiap model menjadi 5 kategori. Ya, baik, masuk kategori yang pertama adalah sell your own product. Dalam bahasa Indonesia adalah menjual produknya sendiri. Ya, model yang menjual produk Anda sendiri atau produk orang lain yang Anda stok. Nah, sehingga Anda bisa mengatur distribusi produk tersebut, baik fisik maupun seperti contohnya baju, alat elektronik, mungkin makanan. Nah, kalau non fisik bisa juga membership, software atau mungkin aplikasi. Ya. Lalu jenis yang kedua ada sell your own service. Maksudnya adalah menjual service atau jasa kita sendiri, ya. Umumnya produk yang Anda jual misalnya adalah skill, kemampuan atau keterampilan yang Anda miliki. Misalnya translator atau penerjemah, programmer atau pembuat program, ada virtual assistant, ada search engine optimizer atau buku elektronik, ya, dan lain sebagainya, masih banyak sekali contohnya. Ya, itu adalah jenis yang kedua. Lalu jenis yang ketiga ada affiliate marketing, ya. Apa ini affiliate marketing? Ya, nanti kalian akan dapatkan materi ini di kelas 12, ya. Affiliate marketing adalah kegiatan menjual atau mereferensikan produk orang lain, ya, tapi tanpa harus memiliki produknya sendiri. Jadi pembayaran bisa digunakan untuk sistem komisi. Ya, sistem komisi seperti apa? Misalnya jual 1 dapat berapa. Nah, jual 100 otomatis tinggal dikali 100, ya. Baik, jenis yang keempat adalah contextual advertising. Model bisnis di mana Anda membuat dan memiliki sebuah website dengan konten yang menarik sehingga dikunjungi oleh banyak orang. Sedangkan penghasilan Anda diperoleh dari iklan yang bisa Anda sisipkan di sana. Iklannya bisa berbentuk teks, bisa berbentuk banner, atau video yang sesuai dengan konten di website Anda. Salah satu contohnya, misalnya saya ambil satu blog, ya, misalkan satu blog atau web, misalkan Iwan Banar atau TMC Blog, ya. Kedua blog tersebut adalah memuat informasi dalam tema otomotif. Ya, memang mayoritas ke roda 2, tapi roda 4 juga ada, ya. Jadi ketika mereka menyisipkan iklan, ya, yang bisa dilihat oleh orang lain adalah iklan yang relevan dari isi konten blog tersebut. Contohnya apa? Misalkan iklan oli. Nah, oli dengan otomotif kan dekat sekali, ya. Tapi kalau Anda iklan sabun, ya, di blog roda 2 atau mungkin ke otomotif, saya rasa tidak relevan, tidak nyambung, ya. Lalu jenis yang kelima ada site flipping, ya. Ini model bisnis yang bertujuan jual beli website, ya. Jadi yang dijual adalah websitenya, ya. Model ini makin lama makin disukai, bahkan ada yang rela membeli website yang masih rendah popularitasnya untuk apa? Untuk dibenahi dan dioptimasi, ya. Kemudian dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dengan cara ini Anda tidak perlu membuat website dari awal. Tinggal beli yang baru dibuat atau mungkin belum dioptimasi, visitornya juga masih rendah, lalu kita kerjakan, setelah tinggi kita jual kembali, ya. Namun di kalangan pemasar, saya yakin di sini masih jarang yang menggunakan site flipping. Kenapa? Karena rata-rata seorang pemasar tidak terlalu dekat, ya, dengan web design, ya.